Hai guys, welcome to my channel. Channel ini akan banyak membahas dunia seputar human resources, dunia karir, how to be more productive. Nama gue Ilvan, saat ini gue bekerja sebagai Senior Manager Human Resources di sebuah perusahaan multinasional. Dua minggu yang lalu gue baru aja diminta untuk sharing opini gue di sebuah seminar. Saat itu temanya tentang how to be a global talent in the pandemic time. Sebenarnya menarik banget dan pesertanya sangat engaging. Ada satu pertanyaan yang membuat gue cukup tergelitik gitu. Kira-kira gini, Bang, kira-kira pas lagi zaman COVID-19 begini, pas nggak sih kita buat resign? Nah, gue punya jawabannya teman-teman. Tapi sebelum kita menjawab dengan lebih jelas, gue akan jelaskan dulu konteks job market serta ekonomi di Indonesia. Oke, pertama-tama kita bicara soal job market di Indonesia. Nah, saat ini kita melihat bahwa GDP Indonesia tuh shrinking gitu, menurun atau berkontraksi sebanyak 5,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ya. Dan ini adalah penurunan ekonomi yang paling buruk semenjak Krismon dulu di tahun 98. Berikutnya adalah kalau kita ngelihat ekonominya lagi menurun, ternyata juga dari segi ketenaga kerjaan, as for Agustus itu menurut Bappenas sudah ada 3,7 juta orang yang kehilangan pekerjaan teman-teman. Jadi ini sangat mengerikan sekali kondisi ekonomi kita pada saat COVID-19 begini. Apalagi ya kita lihatlah antara pemerintah pusat sama daerah itu nggak sinkron, ada yang mau PSBB, ada yang nggak. Oke, kita nggak akan bahas soal itu. Nah, dari ini semua, impact-nya apa sih? Impact-nya ke ekonomi teman-teman. Jadi banyak banget perusahaan di luar sana, terutama yang cash flow-nya nggak kuat, atau mungkin secara ekonominya nggak kuat, itu gulung tikar gitu. Nah, pertanyaannya adalah, lagi zaman begini, bisa nggak kita pindah atau resign gitu ya? Ya, bisa-bisa aja. Misalnya kayak, oh saya udah nggak kuat dengan bosnya nggak enak dan seterusnya gitu. Tapi sih kalau menurut gue pribadi, this is not the right time gitu. Kenapa? Banyak banget case di luar sana ketika ia pindah ke sebuah perusahaan, apalagi perusahaannya lebih kecil atau lebih gak stabil dan kehantam oleh COVID, itu perusahaannya gulung tikar. Tentu kita gak mau seperti itu. Makanya yang coba gue sampaikan ke teman-teman semua adalah, kalau sampai hari ini teman-teman itu masih bekerja, masih mendapat gaji yang tetap bulanan, dan syukur-syukur bisa kerja work from home, mungkin nggak full time, itu teman-teman itu adalah sangat privilege di Indonesia gitu, atau bisa dibilang orang yang sangat beruntung. Kenapa? Coba lihat teman-teman di sekitar kita deh. Berapa banyak mereka yang udah mulai menganggur, berapa banyak mereka yang harus ke kantor setiap hari, berhadapan dengan yang namanya COVID-19. Ini sangat mengerikan. Jadi buat teman-teman yang memang saat ini masih bekerja, saya sarankan nggak usah resign dulu deh. Tunggu aja nanti sampai pandeminya selesai, sampai ekonomi kita mulai meroket lagi. Nah, tapi gimana ceritanya kalau udah kebelet banget pengen resign? Misal kalau bosnya udah nggak enak banget, teman-temannya udah nggak asik, atau mungkin simply kita udah bosen banget kerja di tempat yang sekarang, dan bisa jadi kita ditawarin untuk opportunity yang lebih bagus. Silakan aja teman-teman, gak ada masalah sih sebenarnya. Cuman sebaiknya di masa-masa seperti ini kita pertimbangkan 4 hal berikut ini. Oke, yang pertama adalah kita harus pertimbangkan dulu apakah kita punya job setelah kita resign dari perusahaan ini. Ini harusnya sih harus masuk akal banget ya. Karena percuma aja kalau kita udah pingin resign tapi ternyata kita nggak punya perusahaan yang mau kita tuju gitu loh. Sama aja bunuh diri sih, apalagi di zaman COVID gini yang ya sangat susah gitu untuk mendapat sebuah pekerjaan. Nah, yang kedua adalah kita harus benar-benar meneliti dan menelaah perusahaan dan juga posisi yang kita apply. Kenapa? Ada istilahnya di sini namanya interview the interviewer gitu loh. Jadi ketika nanti kalian diinterview oleh orang HR misalnya, pasti kan ada bagian, ada yang mau ditanyakan. Nah,
Inilah yang bagian ini yang harus kalian tanyain ke mereka. Minimal ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah gimana kondisi ekonomi perusahaan sekarang. Misal apakah cash flow-nya cukup, apakah growth-nya sekarang cukup baik, atau misalnya kira-kira bisa nggak bertahan dalam 2, 3, 5 tahun ke depan. Atau mungkin bagaimana strategi mereka dalam menghadapi COVID ini. Gitu ya. Dan juga kita juga mesti sedikit waspada, terutama kalau misalnya kita mau masuk ke industri-industri yang terimpact cukup besar dengan COVID-19. Misalnya industri food and beverages, industri restoran atau kafe, atau industri pariwisata. Ini kan industri yang paling kena impact dari yang namanya social distancing. Berikutnya adalah perlu juga dilihat role yang kita apply itu adalah role yang permanen gitu. Karena jangan sampai kalian saat ini sebagai karyawan permanen misalnya mau meng-apply sebuah pekerjaan yang mungkin terlihat bagus tapi sifatnya temporer. Nah ini saya bilang sih nggak ada masalah gitu ya, karena sah-sah aja misalnya kalau emang salary lebih bagus gitu. Tapi di zaman COVID gini memang sebaiknya job security itu yang utama gitu. Karena jangan sampai misalnya ketika kita sudah melamar posisi tersebut dalam 6 bulan atau setahun, ternyata posisinya lapse dan diganti oleh perusahaan outsourcing dari luar negeri atau mungkin dari Indonesia sendiri gitu. Atau mungkin bisa jadi diganti oleh software. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan COVID-19 gitu. Apakah perusahaan itu punya strategi yang jelas dalam menghadapi COVID-19, terutama dari segi kesehatan? Misal, apakah perusahaan itu membolehkan karyawannya untuk work from home? Kalaupun membolehkan, apakah bisa full time? Kalaupun enggak, kira-kira ada kompensasi nggak, ada kompromi nggak misalnya. Atau kita bisa lihat apakah di kantor itu ada social distancing yang jelas. Karena penting banget, jangan sampai kita kerja di tempat baru, awalnya kena COVID, di tempat yang baru ini mungkin karena harus full time kerja di kantor, malah jadi kena COVID. Yang terakhir, ini klasik banget, sebelum memutuskan untuk pindah, harus benar-benar dibandingkan yang namanya total compensations. Bukan cuma sekedar gaji. Ada kemarin nanya ke gue, "Bang, gue ditawarin di perusahaan baru 20 juta bang sebulan gitu. Di yang lama ini cuma 10 juta. Ini saatnya gue pindah gak bang?" Nah, gue bilang, bentar dulu. Lu bandingin dulu nih, 20 juta itu gimana bentuk total compensation-nya? Berapa bonusnya? Berapa asuransi kesehatannya? Berapa tunjangan-tunjangannya? Karena bisa jadi misalnya 20 juta itu ya gaji tok gitu. Nggak ada asuransi, nggak ada bonus, nggak ada tunjangan. Padahal di tempat yang sekarang itu kita 10 juta ya kalau kita totalin sama tunjangan bonus BPJS dan seterusnya mungkin bisa 20 juta juga gitu ya. Nah, dan salah satu pitfalls atau kesalahan yang sering terjadi adalah kita membandingkannya itu hanya bentuknya bulanan gitu. Padahal sebenarnya banyak hal yang sifatnya juga tahunan seperti tunjangan dan seterusnya. Jadi kalau kita mau membandingkan dua hal ini sebaiknya kita bandingkan total compensation-nya dan dalam bentuknya yang setahun. Dari gue pribadi sih gak usah mikirin resign dulu deh saat ini. Yang penting kita bersyukur aja. Alhamdulillah kita mungkin masih bisa bekerja, masih bisa dapat gaji bulanan, masih bisa bekerja dari rumah. Mungkin itu udah sangat privilege buat sebagian dari masyarakat kita. Tapi kalau teman-teman ada offering yang bagus, why not? Dan jangan lupa selalu pertimbangkan 4 hal tadi. Ya, sampai ketemu di video-video berikutnya yang pastinya lebih seru dan salam produktif. Ciao!